Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Gladi Guardin, dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Video ini dibuat khusus untuk sertifikasi dosen tahun 2025. Sebagai informasi, saya saat ini sedang menjalani tugas belajar di luar negeri, dan video ini merupakan rekaman ulang atas mata kuliah pemrograman berbasis platform yang saya ajarkan tahun 2021-2022. Dan di dalam video ini terdiri dari buku rancangan perkuliahan, mata kuliah tersebut, dan salah satu materi pembelajarannya. Saya akan mempresentasikan BRP dari mata kuliah pemrograman berbasis platform atau PBP. Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengalaman praktis dalam mengembangkan aplikasi di dua platform utama, yaitu web dan mobile. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah semester 3 di bawah Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Ilmu Komputer dengan bobot 4 SKS. PBP memerlukan prasyarat dasar-dasar pemrograman 1 dan juga menjadi prasyarat untuk mata kuliah seperti pemrograman lanjut dan layanan dan aplikasi web atau mata kuliah LAW. Mahasiswa akan belajar membangun aplikasi berbasis platform, baik dari sisi server dengan Python dan Django, maupun dari sisi klien dan mobile menggunakan JavaScript, HTML, CSS, Flutter. Pengajaran dilakukan daring menggunakan Skele, Zoom, dan Discord. Berikut adalah tautan kelas daring di Learning Management System Fakultas Ilmu Komputer. Para mahasiswa bisa melihat jadwal maupun seluruh materi yang digunakan di dalam perkuliahan ini pada tautan berikut. Mata kuliah PBP menargetkan dua capaian utama, yaitu mampu membuat aplikasi web dengan framework Django. Sedangkan yang kedua adalah mampu membuat aplikasi mobile dengan menggunakan framework Flutter. Terdapat 10 sub CPMK yang mencakup skill, mulai dari membedakan platform, menerapkan MVC, membuat view, hingga mengintegrasikan web dan mobile dengan web service. Kita bisa lihat sub CPMK 1 sampai 10. Perkuliahan dibagi per minggu. Diharapkan setiap minggu kita bisa menyelesaikan satu sub CPMK. Kita mulai dari pengenalan platform, dilanjutkan dengan framework Django, pemrograman sisi klien, dan akhirnya setelah ujian tengah semester kita akan belajar menggunakan Flutter. Kita bisa lihat di sini, silakan para mahasiswa melihat indikator teknik dan kriteria penilaian maupun metode pembelajaran yang perlu jadi perhatian kita bersama. Saya contohkan di sini, mata kuliah ini dirancang untuk bisa diselenggarakan secara daring, di mana sesi sinkronus seperti yang sekarang ini dilakukan dan para mahasiswa diharapkan bisa meluangkan waktu 80 menit dalam setiap minggu. Kemudian, di dalam satu minggu yang sama, para mahasiswa diharapkan bisa melakukan praktek lab secara online berkelompok. Komunikasi atau koordinasi bisa kalian lakukan menggunakan platform Discord.
silakan para mahasiswa untuk membiasakan menggunakan platform Discord. Luangkan waktu 1 minggu 100 menit untuk melakukan praktikum lab secara berkelompok secara online. Lalu, setelah para mahasiswa mengikuti perkuliahan dan melakukan praktikum lab secara online, para mahasiswa diminta untuk mengisi refleksi diri. Tujuannya agar mahasiswa bisa mengukur seberapa jauh pemahaman setiap mahasiswa terhadap materi yang didapatkan di minggu tersebut. Metode pembelajaran ini dilakukan sebanyak 14 pekan yang di dalamnya akan ada ujian tengah semester dan beberapa minggu tenang. Sehingga sub CPMK 1 sampai 10 secara praktis akan diselenggarakan antara 13 sampai 14 pekan. Berikut adalah kriteria penilaian mata kuliah PBP yang mencakup penulisan esai, tugas mandiri, proyek tengah semester, ujian tengah semester, proyek akhir semester, dan presensi lab. Total adalah 100%. Khusus untuk tugas kelompok, tugas kelompok dikerjakan sebanyak 2 kali, yaitu di proyek tengah semester dan proyek akhir semester. Proyek tengah semester berupa aplikasi web dan proyek akhir semester berupa aplikasi mobile yang terhubung dengan aplikasi web yang sudah kita kembangkan ketika proyek tengah semester. Berikut adalah standar penilaian yang digunakan oleh tim pengajar maupun asisten dalam menilai esai, lab dan tugas pemrograman, serta tugas kelompok baik tengah semester maupun akhir semester. Kali ini saya akan membahas topik penting yaitu Web Platform Development Framework yang menjadi fondasi pengembangan aplikasi modern berbasis web. Mengapa kita perlu memahami platform web dan mobile? Jadi, saat ini kita hidup di era digital, di mana internet menjadi kebutuhan primer. Aplikasi web menjadi sarana utama layanan, namun saat yang sama aplikasi mobile juga digunakan sebagai sarana interaksi antara penyedia layanan ke pengguna agar bisa lebih personal. Menurut survei di Amerika Serikat, jumlah pengguna smartphone dan cellphone, jadi smartphone perangkat handphone cerdas yang ada aplikasinya, itu sudah menyamai dengan pengguna cellphone itu sendiri. Berarti hampir semua mobile phone saat ini sudah bisa kita kategorikan sebagai smartphone yang aplikasinya bisa diinstal di sana dan bisa memiliki layanan-layanan yang sifatnya lebih personal. Antara pengguna dengan penyedia layanan, terdapatlah internet. Apa itu internet dan apa itu web? Internet adalah jaringan komputer global. Web atau World Wide Web adalah ruang informasi yang menggunakan URI, Uniform Resource Identifier, sebagai pengenal sumber daya digital. Jadi secara tidak langsung, alamat yang kita tulis di browser itu adalah Uniform Resource Identifier yang menyatakan suatu informasi yang dapat kita akses melalui internet.
Uniform Resource Identifier adalah pengenal sumber daya digital yang merupakan superset dari URN dan URL. Yang kita kenal selama ini adalah URL, seperti contohnya https://google.com atau yahoo.com, facebook.com, yang di depannya ada protokol dan nama identifier atau nama alamat dari server yang melayani informasi tersebut. URL adalah bagian dari URI yang menunjukkan lokasi dokumen di web. Biasanya dimulai dengan HTTP. HTTP di sini adalah sebuah pilihan protokol yang kita berikan informasi protokol tersebut ke browser. Sehingga browser tahu protokol apa yang digunakan untuk memanggil host tujuan dan mendapatkan resource dari path yang dilayani oleh host tersebut. Contohnya bisa berupa halaman, user, galeri, bahkan playlist YouTube. Ini adalah contoh-contoh URL yang sering kita lihat di alamat browser, di alamat browser yang kita ketik. Contohnya https://www.example.com. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang di sebelah kiri ini adalah protokol yang kita perintahkan ke browser agar browser menggunakan protokol tersebut ketika mengkontak atau menghubungi host yang ditulis di sini. Sehingga ketika browser itu menggunakan protokol yang dikenal oleh host yang kita panggil, harapannya host tersebut akan mengembalikan informasi yang ditulis di depan di sini. Jadi contohnya misalnya seperti ini, https://username.example.com. Berarti kita meminta browser kita untuk menggunakan protokol HTTPS ketika menghubungi server bernama username.example.com. Tujuannya agar browser kita bisa mendapatkan informasi berupa galeri dari server username.example.com yang mana browser kita menghubungi server tersebut dengan protokol HTTPS. Nah, hal ini bisa kita lihat lagi ke beberapa URL-URL, contohnya nomor 13, HTTPS ini adalah protokolnya, u2.be ini adalah host yang diakses oleh browser kita. Tujuannya agar browser kita bisa mendapatkan sebuah video dengan ID seperti ini, 9th dan sekian, sekian, sekian. Lalu, bagaimana cara web server itu bekerja? Jadi, kita bisa lihat bahwa browser kita melakukan request melalui jaringan internet, lalu ini bisa jaringan internet atau jaringan komputer lokal. Lalu request tersebut akan diterima oleh sebuah web server. Web server inilah yang akan mencari ke direktori-direktori atau resource-resource atau sumber daya yang ada di dalam server ini sebelum dikembalikan melalui server yang sama sebagai HTTP response. Tujuannya agar yang tadi di-request oleh browser akan dijawab resource yang diinginkan. Bayangkan ketika sebuah web server hanya menyimpan informasi yang statik, maka
kita tidak perlu melakukan pemrograman. Namun, seperti yang kita ketahui, kalau kita mengakses sebuah layanan, lalu kita memasukkan sesuatu, harapannya yang kita lihat adalah sebuah jawaban yang berbeda dengan request sebelumnya. Nah, untuk itulah kita membutuhkan web programming. Web programming itu terbagi dua, yaitu adalah pemrograman di sisi klien dan pemrograman di sisi server. Pemrograman di sisi klien ini berjalan di browser pengguna. Jadi bisa kita lihat contohnya, kalau kita mengakses sebuah website, lalu program yang dikirimkan dari website tersebut itu akan menyala di browser kita. Apa contohnya? Video player. Atau apa lagi? Contohnya adalah misalnya game yang di-download lalu nyala di browser kita. Lalu ketika sebuah aplikasi sudah nyala di browser kita, ketika jaringannya putus, maka aplikasinya masih nyala di browser kita. Nah, itu adalah contoh program yang dikirimkan dari server sampai ke browser kita dan menyala sebagai client side. Nah, yang kedua adalah server-side programming. Nah, server-side programming ini adalah pemrograman aplikasi yang proses eksekusinya hanya bisa dilakukan di server, sehingga yang dilakukan di server itu akan menghasilkan sebuah HTML yang sifatnya hanya bisa ditampilkan di halaman di browser kita ketika sudah kita terima. Dan itu tidak bisa dirubah-rubah lagi. Itulah perbedaannya antara program yang berjalan di server dan program yang berjalan di klien. Kira-kira apa perbandingan antara klien dan server side scripting atau programming? Jadi, client side itu semua program yang dibuat untuk berjalan di klien, program tersebut hanya bisa jalan tergantung dengan tipe dari browser yang kita miliki. Contohnya, apabila kita menggunakan, sebut saja, uh, Internet Explorer versi lama, browser versi lama, itu belum tentu bisa mengakses YouTube. Sedangkan kalau misalnya kita menggunakan, sebut saja mungkin Firefox yang versi terbaru, dia bisa mengakses sebuah halaman dan menampilkan tampilannya lebih sempurna daripada browser-browser yang versi-versi sebelumnya. Nah, itu berarti tergantung dari browser. Bagaimana browser itu bisa menerjemahkan program yang harusnya nyala di browser tersebut. Dan di sini kita bisa melihat seperti apa programnya di browser kita. Karena semua programnya itu dikirimkan sampai ke browser kita. Berbeda dengan program yang hanya nyala atau hanya dieksekusi di server. Jadi, program yang menyala di server itu tidak bisa kita lihat kode sumbernya. Kenapa? Karena kode sumbernya ketika dieksekusi di server, maka akan menghasilkan HTML yang kita lihat di sisi klien, di sisi browser kita. Dengan demikian, source code tidak pernah dilihat, tidak pernah bisa dilihat oleh pengguna. Nah, di dalam mata kuliah ini, kita menggunakan framework Django dengan bahasa pemrograman Python. Sehingga semua source code Python kita itu tidak akan bisa dilihat dari sudut pandang penggunanya.
Pengguna hanya melihat hasil olahan Python yang menyala di server, lalu setelah dieksekusi di server, maka akan kembali sebuah HTML yang saat ini kita lihat sebagai layout di browser kita. Sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa contoh program yang bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk scripting language di server. Contohnya adalah Python. Namun selain Python, ada bahasa pemrograman lain seperti Ruby. Ada contoh lagi PHP. Ada lagi mungkin .NET dari Microsoft. Jadi sebenarnya banyak sekali bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan untuk server-side programming. Cuma untuk mata kuliah PBP kali ini kita menggunakan bahasa pemrograman Python. Berikutnya adalah contoh bahasa pemrograman yang bisa kita gunakan agar tampilan yang dilihat oleh pengguna di browser kita bisa kelihatan lebih estetik. Sederhananya begini, HTML ini adalah layouting, hanya kotak-kotak, kotak-kotak, kotak. CSS itu adalah membuat kotak-kotaknya menjadi lebih curvy, menjadi punya style, memiliki warna. CSS ini adalah untuk membuat menjadi bergaya. Sedangkan JavaScript ini digunakan agar tampilan yang sudah bagus itu bisa memiliki perilaku, bisa memiliki behavior. Contoh, ketika browser kita, mouse kita itu masuk ke sebuah kolom tertentu, maka akan muncul tooltip atau akan ada hint, twing muncul. Nah, pemrogramannya adalah menggunakan JavaScript. Jadi, saya ulang kembali, HTML ini adalah untuk masalah layouting, bagaimana supaya layout kolom 3, kolom 2 itu bisa disusun. Kemudian, CSS ini adalah untuk memastikan layout yang sudah firm, sudah jelas tadi, bisa dibuat agar tampilannya lebih estetik. Warna-warni, atau mungkin ukuran ukuran table, dan sebagainya. Sedangkan JavaScript agar pengguna bisa merasakan behavior yang berbeda ketika kita mengakses sebuah komponen atau sebuah elemen di dalam tampilan browser kita. Sekarang kita membahas tentang web framework. Kalau sebelumnya sudah dijelaskan tentang server-side scripting, client-side scripting, yang menyebabkan kita tahu cara membuat website secara statik. Lalu, apa gunanya web framework itu? Jadi web framework adalah kumpulan pustaka atau alat bantu untuk membuat aplikasi web tampil secara dinamis. Framework akan membantu mempercepat pekerjaan kita karena menyediakan fondasi yang bisa kita kembangkan lebih mudah. Sehingga, kenapa kita menggunakan framework? Jadi, framework itu menawarkan efisiensi. Bagaimana cara kita bekerja sesuai dengan kerangka kerja yang best practice. Dan kita bisa menggunakan kode atau mungkin implementasi sebelumnya untuk digunakan sebagai bagian dari implementasi berikutnya.
Lalu kemudian adalah kita bisa membagi-bagi antara fungsi untuk menampilkan, untuk mengambil data, fungsi untuk mengolah data, dan fungsi untuk mengolah tampilan agar kelihatan lebih baik. Dengan kita bisa memisah-misah fokus kode tersebut, harapannya kita bisa mengimplementasi halaman web atau mengimplementasi sistem web yang jumlahnya atau mungkin ukurannya enterprise. Jadi sederhananya apabila hanya sebuah halaman profile web sederhana, kayak seperti profile pribadi, saya kira kita tidak perlu menggunakan web framework. Namun ketika sudah sebuah aplikasi yang raksasa, contohnya seperti sistem akademik universitas, atau mungkin sistem belanja toko online, maka ketika programmernya ada ribuan programmer, tidak mungkin itu dikelola oleh satu bagian saja, satu orang saja. Maka harus kita pisah-pisah sesuai dengan specialty atau mungkin keahlian set skill yang masing-masing. Contoh untuk template, untuk untuk proses bisnis, lalu untuk pengolahan data, fokus ke pengolahan data. Selain itu, framework juga ada community-nya, sehingga ketika kita ada kesulitan, maka akan ada yang bisa membantu. Apabila kita memiliki masalah yang belum kita temukan sebelumnya, maka komunitas bisa menjawab atau membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah struktur yang rapi akan membuat kita mudah untuk menyelesaikan sesuatu. Namun ketika strukturnya itu berantakan, maka kita sulit sekali untuk mendapatkan sesuatu yang stabil. Sebagai penutup, para mahasiswa diminta untuk menulis esai minimal 500 kata tentang salah satu topik di bawah ini yang berkaitan dengan server-side dan client-side scripting. Penting sekali untuk bisa dipahami bahwa ketika kita memahami yang mana jalan di server dan yang mana jalan di klien, maka kita bisa tahu yang mana fokus pengembangan yang harus kita lakukan. Karena web programming, seperti yang sudah dijelaskan di buku rancangan perkuliahan, web programming itu tidak hanya menggunakan satu bahasa pemrograman. Paling tidak ada 4. Contohnya Python, HTML, CSS, JavaScript. Nah, ketika kita benar-benar tahu apa yang perlu dilakukan untuk server-side programming dan apa yang perlu kita lakukan untuk client-side programming, maka harapannya kita bisa menyelesaikan pengembangan sistem berbasis web, mulai dari back-end, dari servernya dulu, sampai apa yang mau kita tampilkan di sisi klien. Sehingga ketika pengembangan, para mahasiswa bisa memahami ketika ada error, saya tahu nih errornya ada yang di sisi server atau error terjadi di sisi klien. Nah, selamat mengerjakan.